Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tukang Kayu Ajaran. Di video kali ini saya akan mereview lagi tentang cara saya waktu mengelem papan ya. Jadi menyatukan dua papan menjadi satu dengan menggunakan teknik perapatan menggunakan sirkulaso ya. Oke. Yuk kita lihat videonya, tapi ingat sebelum kita lihat videonya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen-komen di bawah video ya. Bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silakan untuk membagikan video-video ini ke teman-teman, ke rekan, ke saudara, dan semuanya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng itu. Yuk kita lihat videonya sekarang. Ini adalah prosesnya. Ini dua papan kita satukan dengan menggunakan ini ya, klem dulu ya, klem kayu. Setelah kita ujung sama ujung kita klem, baru kita balik ya. Fungsinya klem ini adalah untuk biar tidak goyang nanti waktu kita ini ya, kita rapatkan dengan sirkulaso ya. Jadi setelah itu kita balik terus dirapatkan dengan sirkulaso dengan cara sirkulasi kita gaji, kita hidupkan dan kita jalankan, kita gaji di tengah-tengah celah antara dua papan itu ada belum rapat kan. Nah, dengan cara seperti itu memang ada beberapa teknik ya, beberapa teknik cara untuk merapatkan papan ya. Di antara satu teknik ya, di antaranya satu ini. Ada juga yang pakai serut mesin biasa, yang pakai hand serut utuh, mesin itu juga pakai serut tangan ada, dan juga langsung ke planer juga ada ya. Tapi model yang teknik salah satunya teknik yang saya gunakan adalah seperti ini karena saking banyaknya ya, banyaknya saya merapatkan itu, akhirnya ya biar cepat kerjaan saya, biar cepat ya saya gunakan teknik ini. Tapi hasilnya juga tidak kalah dengan yang lainnya ya. Setelah ini nanti rapat ya, jadi ya ini hasilnya juga seperti ini. Hasilnya juga rapat. Setelah ini selesai, terus kita loop di tengah-tengah antara papan itu ya. Itu tebal papan kan itu 2 cm ya, jadi di tengah-tengah itu dikasih lubang loop ya. Itu tujuannya untuk menaruh papan tipis, jadi untuk menyatukan dua papan itu, antara papan satu dengan yang satunya itu disatukan dengan diisi dengan papan tipis itu. Terus kita gunakan lem yang kita gunakan lem epoxy ya, jadi kita lem yang campuran dua jenis lem itu ya. Nah, inilah cara mengelupnya. Ada beberapa cara, ini menggunakan gergaji, ada yang menggunakan mesin lupil yang besar. Untuk mesin lup itu yang mudah buat masukkan papan-papan ya di panel itu bisa. Ini seperti ini pengelimannya seperti ini. Dan setelah lem kiri kanan dan dalam loop itu, dalam lubang itu juga kasih lem. Terus kita taruh ini kayu yang tipis sepanjang itu papan itu. Nah, seperti itu kita taruh kayu yang tipis, baru kita satukan. Jadi untuk mengantisipasi seandainya itu nanti ada retakan, tidak akan kelihatan bolong ya, tapi tetap ada ininya, baru kita tambah lagi gitu. Tapi kalau tidak menggunakan itu, cuman ada yang cuma menggunakan paku ya, paku itu bisa kalau retak bisa bolong ya. Ada juga yang menggunakan ini ya, lurus ya di kanan, terus kita pakai pantai, ada juga, itu juga bagus, cuman ada kelihatan lubang pantainya, kelihatan nanti kalau kita pasak, kita pantai ya. Kalau dengan cara ini rapat dan tidak kelihatan dan juga awet. Itulah teknik yang saya gunakan untuk mengelem papan. Ini kita press dan tunggu kering. Setelah kering baru kita haluskan, terus kita buat, mau kita pengen dinat atau buat panel, buat nut. Nah, ini seperti pintunya ada pintu-pintu natnya, sebetulnya pintu nut. Jadi setelah kering kita haluskan, kita serut papannya, dan teknik-teknik menyerut pun juga ada tekniknya ya, cara menyerutnya. Jadi jangan asal, bagi tukang pemula biasanya kan belum tahu ya teknik menyerutnya tuh ada. Jadi
dari ujung sampai ujung belakang sampai ujung depan itu usahakan lurus, jadi usahakan jangan berhenti di tengah ya. Jadi urut dari pinggir ke tengah, ke tengah, nanti ketemu di pinggirnya lagi. Jadi jangan lompat-lompat, itu akan hasilnya akan menjadi maksimal ya. Dan seandainya itu masih gelombang-gelombang, teknik menyerutnya pun harus di ini ya, malang dulu, keserong malang beberapa kali, jadi biar flat rata. Dan kalau 2 cm ya 2 cm semua itu rata. Oke, teknik-teknik menyerut pun juga di video saya sebenarnya juga sudah ada. Oke, itulah teknik saya membuat papan ya, mengelem papan, menyatukan dua papan untuk menjadi ukuran pintu ya. Ini seperti ini. Ini udah jelas tidak kelihatan ya, sangat rapat ya, karena udah di dalamnya udah diisi dengan papan tipis untuk menyatukan, dan tambah lemnya lem epoksi yang udah ketahuan kalau epoksi itu udah memang kekuatannya benar-benar. Ini adalah padahal kayu ini kayu agak basah ya, ulin ya, kayu ulin Kalimantan ini, kayu ulin ya, dan nyaris tidak kelihatan, dan rapat sekali, dan ini awet ya, sangat awet karena tekniknya seperti ini. Ini langkah selanjutnya setelah jadi papannya, terus kita nut ya, karena ini untuk membuat pintu ya. Jadi nutnya ini ada versi nut vertikal dan nut horizontal ya. Jadi yang nut vertikal itu adalah kurang lebih ada 5 atau 6 nut, dan nanti separuh dari papan itu di nut vertikal dengan dibagi menjadi 5. Ini proses pengenatan, dan penatnya ini adalah menggunakan mata strike bit ya, strike bit yang ukuran 12 mili karena lebar ya, karena bloknya lebar, jadi buat pakai strike bit yang 12 mm. Dan kita ukur-ukur, dan paling pinggir itu adalah jaraknya antara nut 1 dengan pinggir itu, nah pertama dengan pinggir itu lebih lebar 18 mili ya kira-kira ya, atau lebih lebar biar nanti kelihatan nutnya sama ya, ditambah sekitar dari lebar yang tengah itu sekitar 12 mili. Jadi nanti karena itu nanti kan masuk ke RAM, ada sekitar 12 mili masuk ke RAM-nya, jadi nanti nutnya akan sama. Pengenatan ini saya gunakan mesin propel yang besar ya, karena kalau yang kecil lama, dan untuk yang kecil ya maksimal mata yang dipakai untuk nut yang kecil ya, itu propel yang kecil itu nutnya kalau cuman maksimal 6 mm ya, dan ini saya gunakan yang 12 mm, jadi harus menggunakan nut yang besar, menggunakan mata mesin propel yang besar. Kurang lebih ada 5 nut yang vertikal ini, jadi nanti ketemunya 6 sama yang paling pinggir ya, 6 kalau paling yang mepet RAM ya. Ini di nut bolak balik ya, nut bolak balik ya, jadi sisi atas dan sisi bawah itu di nut juga. Kalau berdiri ya sisi depan sama sisi belakang ya, itu juga harus di nut. Jadi buat pintu itu sisi dalam dan sisi luar sama, nanti ada nutnya itu. Sepertinya sudah ini, dan menggunakan setelah ini nut bolak balik, jadi baru di nut ya, ini yang horizontal ya, yang malang ya, dibagi satu pintu itu kurang lebih ya mungkin 4 atau 5 ini ya, 5 kotak ya, jadi 5 kotak atau 4 kotak itu, jadi kita dibagi itu, jadi untuk variasi biar kelihatan tidak polos ya, untuk biar kelihatan ada variasinya nut itu. Jadi di kesannya kalau dipasang itu
kelihatan pintu yang benar-benar pintu nut ya, bukan pintu minum yang polos gitu. Setelah selesai mengenat ini, jadi di pinggirnya itu dibikin tipis ya, untuk memasukkan ke ram pintu. Jadi di sekeliling papan itu ditipiskan atas bawah ya, dibuat 1 cm ya. Nih seperti ini contoh pengerjaannya untuk menipiskan pinggir ya. Itu kalau istilahnya saya ya, di petukangan saya istilahnya itu diseping ya, diseping. Jadi itu lebarnya itu ya sekitar 22 atau 21 ya, karena tambah nanti 1 cm untuk masuk ke ini, ke ram, dan sisanya itu nanti kelihatan nut. Nah seperti itu. Oke, ini udah proses rakit, proses merakitnya. Kalau soal merakit pintu begini ini sangat cepat ya, karena udah 1 papan saja dimasukkan, tinggal ram atas bawah dan ram samping udah masuk, itu udah jadi sangat cepat sekali kalau sudah masuk ke perakitan sini. Yang lama itu ya pengepresan, dari pembahanan sampai pengepresan dan pengenatan ini yang membutuhkan waktu ya, agak ini ya agak harus telaten ya, agak lama ya, karena proses-prosesnya harus begitu. Tapi kalau sudah sampai di perakitan seperti ini itu cepat ya, tinggal ngerakit ya, dipasak terus dihaluskan, jadi udah. Kunci dari pembuatan pintu ini adalah papan, tatakan bawahnya itu benar-benar harus flat ya. Flat maksudnya bawah itu tatakan satu dengan satunya itu harus benar sama, imbang ya, jadi tidak melintir, tidak miring. Fungsinya kalau membuat pintu ini adalah nanti pintunya tidak melintir ya, tidak, kalau dipasang di kusen itu nanti akan bagus, jadi bisa alurnya bisa rapat semua di slot itu. Biasa pintu yang pegangan itu biasanya kan kalau melintir itu adalah atas renggang bawah rapat, atau bawah rapat atau bawah renggang atas rapat. Nah, menghindari seperti itu, walaupun bisa diakalin ya, nanti di engses diakalin, tapi itu kurang bagus ya. Lebih bagusnya ya asal dari awalnya itu kita membuatnya ini tatakannya benar-benar flat ya, imbang, tapi nanti pintunya hasilnya akan maksimal, akan bagus itu. Ini proses akhir sudah selesai ya, sudah penghalusan, finishing ya, ini sudah selesai. Nah seperti ini jadinya. Ini adalah pintu ulin ya, kalau saya bilang, karena kayu ulin ya. Jadi kelihatan nutnya seperti itu. Pinggir juga ada nutnya. Pinggir sengaja bikin kurang dari 12 mili kan, nanti menghindari kalau sudah lama-lama ini ya, udah lama sekali, kelihatan akan memekaretnya, akan nutnya akan menjadi makin lebar ya. Begitulah cara saya kerja dalam pembuatan pintu, dari mulai pembahanan sampai ini ya, pengepresan, pengeleman papan, dan sampai selesai ini. Semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Terima kasih. Jangan lupa silahkan untuk subscribe, like, juga komen, dan sebarkan video ini ke rekan semuanya, teman-teman, rekan-rekan semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat.